Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sri Anissa Putri Abedi Karim dengan NIM 0310142584. Di video kali ini saya mau jelasin tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam karya sastra. Jadi gini teman-teman, kalau kita baca cerpen, novel, atau karya sastra lainnya, sebenarnya ada dua cara buat memahami isinya. Yang pertama, kita lihat ceritanya dari dalam, dan yang kedua, kita lihat pengaruh dari luar ceritanya. Nah, itu yang disebut unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Saya mulai dari unsur intrinsik dulu ya. Unsur intrinsik itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam cerita. Tanpa unsur ini, cerita nggak akan terbentuk. Menurut teori dari Burhan Nurdiantoro, unsur intrinsik adalah unsur yang langsung membangun cerita, mulai dari awal sampai akhir. Jadi semua unsur ini saling berhubungan. Yang pertama ada tema. Tema itu ide utama cerita. Biasanya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya tema perjuangan hidup, persahabatan, keluarga, atau cinta. Kalau setelah baca cerita, kita bisa bilang, oh, ceritanya tentang bertahan di tengah masalah. Itu berarti kita sudah menemukan temanya. Lalu ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu orang-orang yang ada di cerita. Penokohan itu sifat tokohnya. Misalnya, tokoh utama digambarkan sebagai orang yang sabar, kuat, tapi kadang juga capek dan hampir menyerah. Itu semua termasuk penokohan. Terus ada alur. Alur itu jalan ceritanya. Cerita dimulai dari mana, masalahnya apa, dan akhirnya gimana. Biasanya alur maju dari awal sampai akhir secara urut. Tapi ada juga alur mundur, misalnya cerita dibuka dari masa sekarang, lalu kembali ke masa lalu. Selanjutnya ada latar. Latar ini menjelaskan tempat, waktu, dan suasana cerita. Misalnya ceritanya berlatar di desa, di sekolah, atau di rumah, dengan suasana sedih, bahagia, atau tegang. Ada juga sudut pandang. Ini cara pengarang bercerita. Kalau pakai kata aku, berarti tokohnya cerita langsung dari sudut pandang dirinya sendiri. Kalau pakai kata dia, berarti pengarangnya seperti orang luar yang menceritakan tokoh. Yang terakhir dari unsur intrinsik adalah amanat. Amanat itu pesan yang bisa kita ambil dari cerita. Misalnya pesan supaya jangan mudah menyerah, tetap percaya diri, dan belajar dari pengalaman. Nah, contoh sederhana dari teori unsur intrinsik itu seperti ini. Kalau temanya perjuangan hidup, maka tokohnya dibuat kuat, alurnya penuh rintangan, latarnya sederhana, dan amanatnya mengajarkan untuk tetap bertahan. Semua itu saling menyambung dan membentuk satu cerita utuh. Sekarang kita masuk ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang datang dari luar cerita, tapi tetap memengaruhi isi cerita. Menurut teori dari Welek dan Warren, karya sastra itu tidak lahir begitu saja, tapi dipengaruhi oleh pengarang dan lingkungannya. Contoh unsur ekstrinsik yang paling gampang adalah latar belakang pengarang. Pengalaman hidup penulis sering masuk ke ceritanya. Misalnya penulis pernah hidup susah, maka ceritanya banyak membahas tentang perjuangan, kesabaran, dan bertahan hidup. Selain itu ada nilai sosial. Nilai sosial ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Misalnya kebiasaan gotong royong, kepedulian antar tetangga, atau konflik dalam masyarakat. Ada juga nilai budaya. Misalnya adat istiadat, tradisi daerah, atau kebiasaan tertentu yang muncul dalam cerita. Ini biasanya dipengaruhi oleh tempat asal pengarang. Lalu ada nilai moral dan pendidikan. Misalnya cerita mengajarkan tentang kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, dan menghargai orang lain. Contoh sederhana dari teori unsur ekstrinsik itu seperti ini. Kalau pengarang berasal dari daerah yang kuat adatnya, maka tradisi daerah itu akan muncul di cerita. Atau kalau pengarang hidup di lingkungan yang penuh masalah sosial, maka ceritanya juga akan banyak membahas masalah tersebut. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya,
Unsur intrinsik itu melihat cerita dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik melihat pengaruh dari luar cerita. Dua-duanya penting supaya kita bisa memahami karya sastra dengan lebih lengkap, bukan cuma ceritanya, tapi juga makna di baliknya. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the